Oke, saya jadikan admin. Oke, udah jadi admin ya? Iya, Mas. Oke. Thank you. Yuk, sip. Oke, bentar teman. Saya siapin dulu filenya. Oke. Oke. Kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah kita bersyukur ya bisa berkumpul bertemu dengan teman-teman semua di kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Dan kita akan lanjutkan pembahasan materi dan soal untuk persiapan ujian mandiri ya. Dan terakhir kita udah menyelesaikan bab substansi genetik dan sintesis protein ya. Dan pada malam hari ini kita masuk ke bab baru yakni tentang plantae tanaman ya. Jadi untuk persiapan ujian mandiri itu ada dua kingdom ya di bawah sistem klasifikasi yang paling sering keluar soalnya yaitu Animalia dan Plantae. Nah, sekarang coba kita pelajari tentang Plantae tanamannya. Apa sih pentingnya belajar tanaman? Kan orang belajar itu bilangnya apa istilahnya? Buat apa gitu belajar? Ya, apa manfaatnya belajar ini? Jadi kalau teman-teman memikirkan ya, melihat bahwasanya apapun yang bergerak di bumi ini, ya, gerakan apapun secara umum teman-teman itu bisa ada karena apa? Kan gerakan itu muncul karena namanya energi, ya. Dan sumber energi di bumi bisa dikatakan sumber energi satu-satunya atau kalau nggak satu-satunya yang paling utama gitu ya, itu adalah matahari. Ya, maka posisi tanaman adalah dialah yang istilahnya menangkap ya, energi dari matahari itu, kemudian dia jadikan energi kimia, sehingga makhluk hidup yang lain bisa memanfaatkannya dengan cara memakan tanaman tadi. Dari sisi makhluk hidup ya, ada cicak lagi jalan di dinding ya, ada teman-teman lihat ke udara ada burung terbang ya, kemudian di air ada ikan bergerak ya, kemudian ada harimau berlari di hutan gitu. Semua gerakan itu bisa ada karena apa? Asalnya dari matahari semuanya. Asalnya dari matahari semuanya. Bahkan mobil bergerak ya, itu asalnya dari matahari. Kok bisa? Tahu nggak? Ya, mobil gerak itu kan asalnya dari bahan bakar ya. Dan bahan bakar itu asalnya dari fosil. Fosil makhluk hidup yang udah jutaan tahun lalu mati dan terpendam ya.
anggaplah di zaman dulu ada makhluk apa gitu yang kita nggak tahu ya, entah kelompoknya dinosaurus dan teman-temannya, tentunya ada kelompok tanaman juga di sana, karena nggak mungkin ada mereka hewan-hewan tadi kalau nggak ada tanaman ya. Maka tanaman yang mati jutaan, puluhan juta atau ratusan juta tahun yang lalu bersama dengan yang memakan dia itu kemudian jadi fosil, kemudian nanti ditambang sama manusia ya, bahan bakar itu kemudian dimanfaatkan sama mereka. Jadi tanaman ini, tanpa tanaman kita nggak ada ya. Tanaman itulah yang kemudian diberi kemampuan untuk mengambil energi dari cahaya matahari kemudian mengkonversinya jadi energi kimia dalam bentuk glukos gitu kan. Teman-teman pelajari di konsep fotosintesis. Glukosa itu oleh mereka kemudian dirubah jadi protein, mereka rubah jadi lemak ya, jadi asam nukleat dan senyawa yang lain. Kemudian mereka kemudian dimakan oleh kelompok hewan dan seterusnya. Kita memakan mereka, akhirnya semuanya tercukupi dari sisi energi ya dan kebutuhan kimiawi molekul untuk menyusun tubuh mereka. Jadi itu luar biasanya tanaman. Ya, terlalu panjang nanti ya pengantarnya. Oke, coba kita langsung saja nih ya. Jadi tanaman penting banget. Tanpa mereka kita nggak ada. Coba kita hayati apa sih? Kita pelajari tentang mereka ya. Kita pelajari tentang mereka. Pertama, apa yang harus kita tahu untuk persiapan ujian mandiri? Ini paling basic, teman-teman kuasai. Apa ciri khas dari tanaman ya yang membedakan mereka dengan kelompok makhluk hidup yang lain? Apa bedanya mereka dengan makanan sendiri? Iya, betul. Itu salah satunya. Thank you. Satunya menghasilkan makanan sendiri. Ya. Sehingga dengan ciri tadi yang disebutkan, itu membedakan mereka dengan berapa kingdom. Ada yang ingat nggak? Kalau ditanya untuk sistem klasifikasi untuk ujian mandiri, berapa kingdom yang teman-teman harus pahami? Berapa kingdom? Ya, betul ya. 5, betul ya. Boleh 5, boleh 6. Itu bisa dua-duanya. Kalau 5 itu artinya monera, ya. Kalau 6, monera itu terbagi 2, ada namanya kingdom archaea dan ada kingdom bacteria. Boleh 5, boleh 6. Nah, sekarang kita tulis yang tadi teman-teman sebutkan. Pertama adalah apa ciri yang saya harus tulis untuk membedakan tanaman dengan bakteri, dengan monera. Ayo. Ciri pertama. Jangan bilang autotrof, karena bakteri ada yang autotrof ya. Bakteri ada yang autotrof. Ya, betul. Betul, dapat tuh. Pertama, tanaman itu sifatnya eukariot. Nah, dengan ciri pertama ini, tersisihkanlah monera, karena monera itu prokariot. Ya. Dapat tersisihkan satu kingdom, namanya monera. Kemudian ciri kedua, apa yang harus saya tulis untuk menyisihkan kingdom berikutnya? Namanya protista, protozoa. Ayo, apa bedanya mereka dengan protozoa, protista? Amuba itu bedanya dengan tanaman apa? Amuba itu kenapa? Bersel. Ya, mantap. Multiseluler. Jadi dia mirip hewan, teman-teman. Tanaman itu cirinya harus eukariot multiseluler. Nggak ada tanaman uniseluler. Ya. Ini ciri pertama. Sekarang dengan ciri ini, ya, tersisihkanlah berapa kingdom, yakni monera dengan protista. Ya, monera dengan protista. Kemudian yang kedua, untuk menyisihkan 2 kingdom yang lain, jamur dengan hewan. Ayo. Ya itu tadi ya. Betul, berklorofil. Jadi tanaman itu
berklorofil. Apa gunanya klorofil? Untuk apa gunanya klorofil? Ya betul, fotosintesis. Sehingga fotosintesis itu dengan bisa berfotosintesis sehingga tanaman termasuk golongan organisme yang bisa ya ngarah udah. Tuh, jadi dia bersifat autotrof. Autotrof tuh ada dua. Ada, Bang. Autotrof ada dua. Ada yang tahu autotrof ada dua? Ada yang sumber energinya berupa cahaya, maka disebut fotoautotrof. Ya, di mana dia punya klorofil. Tadi betul, saya pakai kata klorofil. Maka boleh juga berfotosintesis ya. Satunya lagi apa ya? Betul, kemosintesis, betul ya. Ada yang autotrof dengan cara menggunakan zat kimia sebagai sumber energinya. Kemudian ciri, nah sebenarnya berapa ciri ini? 3 ciri ya, eukariot, multiselular, autotrof. Ini udah menyisihkan semuanya. Semuanya tersisihkan. Ya, yang penting 3 ciri ini dikumpulkan bareng-bareng ya, maka hanya tanaman yang punya istilah ini tadi. Kalau pengen ditambahin, apa bedanya tanaman dengan hewan mungkin ya, secara lebih detail, tanaman itu punya selnya kenapa? Oke, punya dinding. Kalau kita bilang punya kloroplas, itu udah terwakili yang atas berklorofil ya. Maka ini benar. Punya dinding sel. Ada yang tahu? Jadi ciri ke berapa? Ciri ketiga ini menjadi persamaan dia dengan jamur. Jamur juga punya dinding sel. Yang harus saya tulis agar dia terbedakan dengan jamur. Jadi kalian ini udah nggak perlu belajar deh kayaknya, udah pada bisa. Ya. Dari selulosa. Tuh. Kalau ditanya selulosa itu apa? Kalau ada kata kunci selulosa, terbayangkan di kepala teman-teman apa? Oke, mantap banget, lengkap. Lignin, semiselulosa. Betul, Raymond. Karbohidrat, betul ya. Jadi selulosa itu adalah jenis karbohidrat, bukan lipid, ya, bukan protein, dia karbohidrat dari golongan namanya polisakarida. Dan kalau teman-teman sering dengar istilah serat, ya, serat. Jadi kalau kita makan makanan di makanan kita ada karbohidrat, lemak, protein, ya, salah satu yang kita butuhin adalah serat. Meskipun serat itu kita nggak bisa cerna, ya. Dan di antara serat yang dimaksud adalah selulosa, ya. Serat, apa gunanya serat? Untuk membantu apa istilahnya? Bukan pencernaan sebenarnya, dia fungsinya untuk membantu lebih ke arah merangsang usus biar apa? Ya, ya mungkin. Jadi serat itu kita butuhin untuk melancarkan BAB. Ya, jadi dengan adanya serat itu kemudian akan tarik-menarik dengan usus. Ya. Usus besar. Ya. Usus besar itu fungsinya 2. Pertama adalah atau fungsinya adalah untuk pembentukan feses. Dan untuk pembentukan feses ada 2 yang dibutuhin. Pertama adalah pembusukan, yang mana dibantu oleh kelompok bakteri, diantaranya E. coli. Kemudian yang kedua adalah penyerapan air, karena kalau nggak diserap airnya, teman-teman tiap hari mencret, ya. Maka usus besar harus menyerap air itu. Cuman kalau dia menyerapnya terlalu banyak, teman-teman juga kesulitan BAB. Nah, itulah gunanya serat. Maka serat itu fungsinya adalah menarik air, ya, dia akan menyerap air sehingga nanti antara dia dengan usus besar itu menarik air,
Sehingga feses teman-teman jadi normal, tidak terlalu keras dan tidak terlalu cair gitu ya. Lebih gitu. Nah, berikutnya apa lagi yang perlu ditulis? Oke, semua tanaman tanpa pengecualian ya, mungkin yang perlu dicatat itu punya daur hidup atau istilahnya mengalami apa istilahnya daur hidup. Kadang di soal mandiri itu pakai kata kunci lain, daur hidup punya istilah lain. Daur istilah lainnya siklus hidup ya. Maka tidak semua makhluk hidup itu ada istilah siklusnya, ada daur hidupnya. Hanya sebagian manusia termasuk yang nggak punya. Yang punya misalnya apa? Serangga, telur, larva, kemudian pompong dewasa gitu kan. Pada katak ada telur berudu baru dewasa gitu ya. Ya kalau serangga disilakan metamorfosis ya. Kalau pada ini hewan ini tanaman ini istilahnya mengalami metafisika metagenesis. Oke. Metagenesis itu sinonim dengan apa? Daur hidup. Ada yang tahu istilahnya? Kalau ada ubur-ubur, teman-teman kalau pernah pelajari Kingdom Animalia ada konsep ubur-ubur itu daur hidupnya ada dua istilah. Ada namanya polip yang menetap di dasar lautan, ada namanya medusa yang berenang bebas. Ya, kalau pada serangga ada 4 istilah tadi, telur, larva, pupa, imago. Pada katak ada 3 istilah. Kalau pada tanaman, metagenesisnya, sorry. Ada yang bisa bantu. Ini saya nggak bisa share screen, tertulisnya host disable participant. Ada yang bisa ngalihin host apa gimana nih? Oh, yang jadi host Hadid, saya lihat nih, Balda. Mana Kak? Tanya. Oh, ini tertulis kamu host. Iya, saya nggak bisa ngalihin hostnya. Oh ya udah, kamu izinin saya buat share screen. Bisa nggak? Kamu pakai HP apa pakai laptop? Pakai laptop, Kak. Di mana tuh namanya izinnya tuh? Di partisipan kayaknya. Kamu klik nama saya terus ada nggak tanda titik 3 terus kamu izinin saya buat, atau kamu jadiin saya host jadi apa, di mana tuh menunya? Oh, udah bisa. Thank you. Ya, thank you. Oke, sorry gangguannya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang tadi ada istilah pada tanaman tuh, saya istilah ini ya, daur hidupnya mereka besar banget tulisannya. Ada generasi penghasil spora atau penghasil gamet, disebut generasi gametofit. Ada penghasil spora disebut sporofit. Ya. Oke. Nah, kalau pada kelompok serangga tadi ya, 4 istilah itu, kalau ini cuma 2. Jadi sesuai namanya generasi gametofit. Dan ini hafalan dasar bahwasanya apa? Semua gametofit itu teman-teman bersifat haploid N. Jadi dia haploid. Bersifat haploid tanpa pengecualian. Semua tanaman gametofitnya haploid, sporofit itu diploid 2. Ya. Maka bayangin tuh, ada tanaman dia daur hidup yang gametofit itu menghasilkan gamet. Ada gamet jantan,
yakni sperma, ada gamet betina, ovum. Gimana susunan kromosomnya sperma dan ovum? Ya jelas mereka tuh haploid. Semua gamet di mana-mana haploid. Nah kalau teman-teman lihat induknya ya di gametofitnya itu haploid. Artinya apa? Proses pembentukan sperma dan ovum pada tanaman ini nggak pakai meiosis. Ya. Kalau meiosis kan dia adalah pembelahan reduksi, mengurangi tadinya 2N jadi N. Ini induknya N menghasilkan anakan, sel anakan yang sifatnya haploid. Maka penghasilan gamet pada tanaman, sperma dan ovum itu pakai pembelahan mitosis. Itu cirinya mereka. Itu yang salah satu perbedaannya dengan kita. Ya. Kemudian setelah itu sperma dan ovum ketemu. Ya, sama dengan kita terbentuk zigot, ya. Zigot membentuk embrio. Ya, ada istilah embrio. Tanaman itu ada embrio juga. Nah, kalau detail ada embrio, ya. Ini bayinya ya. Sifatnya 2N nih. Karena zigot 2N. Akhirnya zigot jadi tanaman dewasa, generasi sporofit yang bersifat 2N. Itu. Kemudian yang berikutnya, perhatikan kalimatnya. Generasi sporofit sesuai namanya adalah generasi penghasil spora. Ya, dan tanpa pengecualian semua spora itu sifatnya haploid. N. Artinya apa? Proses penghasilan spora dari sporofit pakai pembelahan meiosis, teman-teman. Jadi itu bedanya dengan tanaman dengan kita. Kalau kita meiosis itu digunakan untuk ngasilin gamet, sperma dan ovum. Kalau tanaman, ya mereka pakai untuk ngasilin spora. Ya. Nah, spora kemudian bayangin spora itu kayak biji. Dia adalah alat reproduksi aseksual tadi. Ya. Dia alat reproduksi aseksual biji. Bayangin ketika udah dia hasilkan spora, spora jatuh ke tanah, kemudian berkecambah dan menghasilkan generasi gametofit. Siklusnya berulang. Semua tanaman secara umum ya, semua kelompok tanaman itu kenapa mengalaminya dua generasi ini, ada namanya generasi gametofit dan ada namanya generasi sporofit. Yang membedakan adalah yang dominan di dalam daur hidupnya yang mana gitu. Mirip konsep ubur-ubur ya. Ubur-ubur itu yang dominan dalam daur hidupnya namanya fase medusa. Fase yang dia berenang bebas. Fase polipnya yang nempel di dasar lautan itu fase yang singkat begitu. Tapi hidra temannya ubur-ubur, hidra yang nempel di dasar lautan itu fase dominannya adalah polip, sementara fase medusanya adalah fase yang tidak dominan. Sama juga tanaman, lumut, paku, dan tanaman berbiji. Nanti ada 3 jenis tanaman. Itu memiliki generasi dominan yang berbeda satu sama lain. Nah, itu ciri-ciri dari Kingdom Plantae dan ciri-ciri yang lain ya. Banyak sekali cirinya kalau pengen ditulis detail. Termasuk lagi itu kalau tadi pengen dituliskan, tanaman itu kenapa? Menghasilkan embrio. Maka disebutlah dia dengan istilah embryophyta. Tanaman itu semuanya ya tanpa pengecualian itu bisa ngasilin embrio. Kalau nggak bisa ngasilin embrio, nggak dimasukkan tanaman. Gitu ya. Coba kita akan segera masuk ke soal, tapi kita jelasin satu konsep lagi. Teman-teman perhatikan ya. Jadi ini tadi kenapa kita batasi 5 ciri yang kita terkait ciri dasar atau ciri umum tanaman ya. Artinya apa? Seluruh tanaman punya 5 ciri ini tadi, 5 ciri dasar. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pengelompokan tanaman. Jadi tanaman itu setelah kita kumpulin, ya. Sekarang kita pengen bagi-bagi mereka berdasarkan ciri-ciri tertentu. Mirip dengan pada hewan kemarin, kita tuliskan 5 ciri dasar pada hewan untuk mengelompokkan mereka menjadi 9 filum. Kemarin ada tidaknya jaringan,
ada namanya parazoa sama eumetazoa, ada tidaknya jaringan sejati. Kemudian ada jumlah lapisan dasar diploblastik, triploblastik. Kemudian ada istilah simetri tubuh, radial sama bilateral, ya. Kemudian ada istilah protostom sama deuterostom gitu, dan seterusnya. Ada 5 ciri dasar. Nah, di sini pada tanaman kita kelompokkan mereka berdasarkan 4 ciri dasar, gitu ya. Pertama, tanaman dibagi menjadi 2 berdasarkan ada tidaknya jaringan vaskuler. Apa itu jaringan vaskuler? Ada yang tahu? Ada yang tahu jaringan vaskular? Kalau pada manusia diistilahkan dengan arteri dan vena. Pada tanaman diistilahkan dengan apa? Ya, jaringan vaskular itu adalah jaringan pengangkut. Ya, dia buat ngangkut air dari akar ke daun. Sebaliknya hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain, ke batang atau betul banget xilem dan phloem. Maka tanaman berdasarkan ada tidaknya xilem dan phloem mereka terbagi 2. Ada namanya tanaman non vaskular atau avaskular, tidak punya jaringan pengangkut, dan ada yang tanaman vaskular, tanaman yang punya jaringan pengangkut, gitu ya. Artinya apa? Ada tanaman yang nggak punya teman-teman xilem phloem. Ya, maka punya xilem dan phloem itu tidak bisa dijadikan ciri umum tanaman. Ya. Tidak bisa ditulis tadi di atas itu. Karena ada tanaman yang nggak punya. Siapa tanaman yang nggak punya xilem dan phloem? Jawabannya adalah tanaman yang hidup di tempat yang lembab dan basah atau tempat yang berair, yakni kelompoknya lumut. Ya, lumut atau Bryophyta. Nah, ini. Yang lain, kenapa? Selain lumut pasti punya xilem dan phloem, punya jaringan pengangkut. Kenapa lumut nggak punya? Karena daun, batang, akar semuanya bisa menyerap air secara umum. Kemudian yang berikutnya tanaman vaskular. Terbagi 2 berdasarkan ada tidaknya biji. Ini yang digunakan untuk mengelompokkan tanaman adalah ada tidaknya biji. Maka berdasarkan ada tidaknya biji, tanaman vaskular terbagi 2. Ada tanaman vaskular tidak berbiji, ya nggak punya, nggak ngasilin biji sebagai alat reproduksi. Tapi yang lain yang lebih tinggi tingkatannya, mereka menghasilkan biji. Ya, mereka menghasilkan biji. Nah, gitu. Maka ya tanaman vaskular tidak berbiji. Kalau di soal udah nulisin begitu. Berikut ini adalah contoh tanaman vaskular tidak berbiji. Pasti yang dimaksud adalah tanaman setelah lumut. Apa maksudnya tanaman setelah lumut? Jadi ada tanaman lain yang rendah tingkatannya selain lumut, namanya tanaman vakum. Oke, thank you responnya. Jadi saya butuh respon teman-teman biar saya nggak ngantuk. Yang lain juga nggak ngantuk ya. Nah, jadi ada lumut, ada paku. Maka ada istilah kingdom plantae, ya. Kingdom plantae di bawahnya ada filum. Secara umum filum tanaman itu ada 3. Ya. Pertama adalah filum namanya Bryophyta, lumut. Kemudian paku Pteridophyta. Satu lagi apa? Spermatophyta. Oke, mantap. Tanaman berbiji Spermatophyta. Ini tingkatan filum, teman-teman. Ya. Jadi kalau ditanya tanaman ada berapa? Ada 3, Kak. Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Tanaman berbiji. Nah, terus kenapa masih ada cabang-cabang yang lain ini untuk menjawab soal ujian mandiri dengan cepat, ya kita bagi lagi lebih spesifik. Maka
Kalau ditanya berapa tanaman ada 3, tanaman ada berapa, maka teman-teman jawab bisa 3, bisa 5. Ya, tergantung soal begitu. Tergantung soal. Nah, kita lihat nih nanti contoh penerapannya di soal. Lebih jauh, tanaman spermatopita atau tanaman berbiji terbagi 2. Saya belum ini udah dijawab nih solusi. Oke, thank you. Ya, ada tanaman berbiji terbuka, ada tanaman berbiji tertutup. Ada yang tahu kenapa bisa satu terbuka, satu tertutup? Apanya maksudnya terbuka? Apanya tertutup? Ya, tentu apa-apanya terbuka, tertutup. Ada yang tahu? Kenapa satunya disebut tanaman berbiji terbuka? Oke, thank you Dinda. Oke, benar, letak biji, betul juga, terlindung daging buah, betul. Jadi disebut tanaman berbiji terbuka dan tertutup. Kalau berbiji terbuka artinya apa? Bijinya langsung kelihatan. Ya, jadi kalau teman-teman lihat namanya terus ada bulat-bulat gitu, itu bijinya tuh tanaman ini. Contohnya melinjo, jadi langsung kelihatan bijinya. Adapun tanaman berbiji tertutup disebut tertutup karena biji itu tidak kelihatan, tapi tertutup atau terlindungi oleh daging buah. Gitu. Maka artinya apa? Ya, semua tanaman berbiji tertutup ini kenapa punya apa? Cirinya apa tanaman berbiji tertutup? Berbuah. Ya. Ada yang tahu buah asalnya dari apa? Buah itu asalnya dari apa? Tiba-tiba ada aja Kak. Muncul aja ya tiba-tiba gitu. Ya, deket banget. Itu udah benar tapi lebih ya mantap. Ya. Buah itu asalnya dari buah. Jadi tidak mungkin masuk musim berbuah tanpa didahului musim berbunga. Maka semua tanaman berbiji tertutup dihafalkan ya secara dasar itu berbuah sekaligus berbunga. Ya. Maka tanaman berbiji terbuka ini yang atas ya, itu tidak berbuah dan tidak berbunga. Mereka disebut dengan istilah tanaman gimnos. Detail disebut gimnospermae. Gimnosperm, gitu ya. Sementara tanaman berbiji tertutup, teman-teman sebut dengan istilah tanaman angiospermae. Gitu kan? Kalau bahasa lainnya disebut tanaman berbuah, berbunga, disebut dengan istilah juga tanaman antopita. Antopita. Anto itu kalau teman-teman punya teman namanya Anto, Anto artinya bunga. Dia orangnya berbunga-bunga terus kali orangnya. Antopita itu artinya tanaman berbunga. Jadi angiospermae sinonim dengan antopita. Nah, gitu ya. Nah, kemudian lebih jauh, tanaman berbiji tertutup terbagi 2. Kalau tadi pembagiannya, udah saya tulis ya, pembagian yang berikutnya tadi ada tidaknya bunga dan buah. Ini di atasnya itu udah ditulis nih. Ada tidaknya bunga dan buah, maka tadi ada berbiji terbuka, dia tidak punya bunga dan buah. Tanaman berbiji tertutup punya buah dan bunga. Gitu. Oke. Berdasarkan struktur akar, batang, daun, bunga, kotiledon, biji, dan seterusnya, tanaman angiospermae, tanaman berbiji tertutup, terbagi 2, monokotil dan dikotil. Ada akarnya, dari sisi akar, serabut, dan tunggang. Batangnya ada berkayu dan tidak berkayu, berkambium dan tidak berkambium. Kemudian bunganya kelipatan 3, ada yang kelipatan 4 dan 5. Kotiledon ada kotiledonnya 1, ada 2 gitu kan. Jadi tanaman ini terbagi jadi 2 lagi, ada saya lagi nulis nama sendiri ya. Jadi memang saya ditakdirkan
apa namanya, mengabdikan diri ngajar biologi karena nama saya sering saya pelajari gitu ya. Di biologi banyak sekali istilah mono-mono gitu. Maka tanaman ada berapa? 5. Ya. Tanaman ada 5. Lumut, perhatikan tanaman ada 5. Nanti kita cara mengaplikasikan di soalnya mengaplikasikannya. Lumut, paku, gimnos, monokotil, dan dikotil. Lumut dan paku itu rendah tingkatannya, ya. Gimnos, monokotil, dan dikotil kita anggap tanaman tingkat tinggi. Coba nih. Kita aplikasikan ke soal tadi, konsep yang baru kita pelajari. Ada pertanyaan di soal, Tamarindus indica termasuk ke dalam divisi. Divisi itu sama dengan filum. Jadi di bawah kingdom Plantae, ya, ada namanya divisi atau filum. Tadi saya sebutkan ada 3 kan, Bryophyta, Pteridophyta, dan apa namanya? Jadi kan tingkatan tertinggi namanya domain ya. Habis itu ada kingdom. Kemudian ada namanya filum. Filum ini sinonim dengan divisi. Kalau kingdom sinonim dengan regnum. Ya. Nah, maka kingdomnya Animalia, Plantae. Kalau ditanya divisinya, jawabannya 3. Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Ya. Jadi coba teman-teman jawab nih. Tamarindus indica termasuk ke dalam divisi Spermatophyta sebab Tamarindus indica adalah jenis tanaman berbunga. Benar apa salah? Pernah makan permen atau pernah dengar lah minimal istilah permen tamarin? Saya kenalnya artis namanya Tamarin. Iya betul. Betul. Tamarindus indica itu asam Jawa. Ya, jadi si pembuat soal itu tidak juga menyulitkan banget gitu ya. Milih spesies tanaman ya tentunya agak dikalah ya, jangan yang asing banget juga. Kasihan nanti yang ujian. Maka Tamarindus indica clue-nya itu tadi tamarin ya, ini asam. Tanaman asam. Benar nggak pernyataan atas dan bawah? Betul, oke. Yang bawah. Betul, oke. Jadi Tamarindus indica adalah jenis tanaman berbunga. Jadi cara jawabnya gini. Pertama, yang atas itu karena nanyain filum, nanyain divisi, maka ini tadi kita pakai konsep tanaman terbagi 3. Lumut, paku, 6 biji. Ada yang keempat? Nggak ada. Gitu ya. Maka kira-kira asam itu masuk lumut nggak? Kayaknya jauh banget. Asam kok masuk lumut gitu. Kira-kira masuk paku nggak? Artinya kalau nggak keduanya, mesti dia masuk yang ketiga karena nggak ada yang keempat. Ya, dia pasti tanaman berbiji, gitu kan? Maka yang pertama itu benar. Yang kedua, Tamarindus indica adalah jenis tanaman berbunga. Benar apa salah? Pernah lihat bunganya nggak? Nah, jadi cara jawabnya sekarang begini. Ini kalau yang atas tadi tanaman ada 3, yang ini cara jawabnya tanaman ada 5. Ya. Tanaman ada 5 cara jawabnya. Jadi cara mengetahuinya begini, teman-teman. Tadi kita udah sebutkan tanaman itu ada 5. Lumut, paku, gimnos, monokotil, dan dikotil. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mengetahui lebih spesifik
tanaman itu, jadi ketika ketemu tanaman spesifik, misalnya tadi asam, teman-teman harus bisa memasukkan asam itu masuk lumut kah, masuk paku kah, masuk gimnos kah, masuk monokotil, apa dikotil. Caranya gimana, Kak? Mudah banget. Ya. Jadi lumut dan paku, saya kira jelas banget membedakannya. Ya. Kita tinggal, memang ada syaratnya, teman-teman harus hafal, satu aja bagian yang harus dihafal, yaitu teman-teman harus hafal spesies yang ada di gimnos. Ya, nggak banyak kok, cuma 5 spesies yang biasa keluar di soal. Jadi tanaman berbiji terbuka, ya itu ada 5 yang utama, dan dia berada di bawah kelompok gimnos, di mana gimnos dibagi, jadi tanaman berbiji terbuka, jadi terbagi menjadi 4 kelas. Jadi gimnos itu istilahnya divisi atau filum, ya. Di bawah divisi ada istilah kelas. Jadi kelasnya ada 4. Pertama ada namanya kelas Coniferinae, tanaman konifer, tanaman berdaun jarum. Gitu. Nah, dari kelompok ini cukup hafalkan 2, dan ini yang paling banyak ya yang kita hafal. Siapa? Pertama Pinus, Pinus mercusi, nama latinnya. Nanti kita pelajari di bagian detailnya. Yang kedua ada namanya Agathis alba atau damar. Jadi hafalin 2 spesies ini berada di bawah kelompok gimnos, lebih detail di bawah tanaman kelompok berdaun jarum, istilahnya konifer. Kemudian yang kedua namanya kelompok tanaman Cicadinae. Itu istilahnya namanya dari kata sikas. Sikas rumpi. Apa sikas? Ada yang pernah dengar sikas? Sikas rumpi adalah tanaman yang Pakis haji nggak sih? ya betul ya. Pakis haji. Ya, artinya ada pakis haji, ada bukis haji. Gitu. Sikas rumpi ini pakis haji. Nah, yang ketiga, Gnetine, dari kata gnetum. Nama spesies tanaman aja keren banget ya, harusnya teman-teman punya nama yang bagus. Tanamannya punya nama bagus banget. Apa? Gnetum gnemon. Nama Latin, nama ilmiah dari melinjo. Oke, karena ini sebenarnya udah belajar ya. Melinjo. Yang terakhir ya, Ginkgoine. Ini nama kelompok yang apa? Saat ini di bumi tinggal 1 spesiesnya. Dianggap spesies yang berada di bawah kelompok ini udah punah semuanya, ya, kecuali 1. Dan itu nggak ada di Indonesia, kecuali didatangkan, kalau nggak salah mereka hidupnya endemik di Jepang apa di Cina sana. Digunakan sebagai tanaman perdu pelindung sekaligus obat, namanya ginkgo. Ini salah ketik ya, Ginkgoine ini harusnya. Ginkgo biloba. Sorry kalau salah penulisannya ini ya. Ginkgo biloba. Jadi 5 spesies teman-teman harus hafal. Pinus, damar, pakis haji, melinjo, Ginkgo biloba. Gitu kan? Maka contoh tadi, soalnya ini, kita lihat soalnya tadi, Tamarindus indica, ya kan ditanya tuh kita harus bisa memasukkan ke 5-5-nya tadi. Tadi teman udah skip yang lumut dan paku, mereka nggak mungkin deh. Lumut dan paku tuh rendah tingkatannya. Tamarindus indica ini jenisnya pohon. Lumut dan paku nggak ada yang jenisnya pohon gitu kan. Nah sekarang sisa 3, gitu kan? Sisa 3 nih. Dia kira-kira masuk gimnos nggak? Si Tamarindus indica masuk gimnos nggak kira-kira teman-teman? Ya maka jawabannya enggak. Tadi kan saya bilang yang keluar di ujian ya secara umum itu cuma 5 spesies ini. Jadi 5 spesies ini. Kalau teman-teman cek soal-soal ujian mandiri di UTUL itu atau di soal UTBK ya, itu cuma kalaupun keluar tentang gimnos cuma 5 ini.
Ya, pinus sampai ginkgo biloba. Maka nggak masuk gimnos. Tersisa apa? Monokotil atau dikotil. Dan kalau udah konsep monokotil dikotil, teman tutup mata udah bisa membedakan ya. Dari SMP kita udah diajarin apa bedanya monokotil sama dikotil. Ada yang tahu kira-kira masuk monokotil apa dikotil? Asam itu. Ini gambarnya asam ya. Dari ini asam nih. Tamarindus indica nih asam nih. Kira-kira bisa monokotil apa dikotil kira-kira? Gimana cara tahunya monokotil apa dikotil? Bisa lihat dari daunnya atau batangnya. Secara umum kalau dia betul menjari atau menyirip atau dia berkayu secara umum ya, maka dia ini daunnya istilahnya apa ini, teman? Bentuk daunnya begini. Kalau jadi dia punya tulang utama begini. Di tengah-tengah daunnya terus ada daunnya urat-uratnya begini. Ini namanya pertulangan daun mirip mangga ya. Istilahnya menyirip. Oke, thank you. Menyirip. Kalau monokotil istilahnya sejajar gitu. Maka dia masuk tanaman monokotil detailnya ya. Maka pernyataan atas benar, pernyataan bawah gimana? Tapi saya nggak pernah lihat bunganya, kan? Nggak usah pusingin ya. Yang penting dia masuk di kelompok itu, ya udah kita anggap dia punya itu gitu. Dia punya itu tadi ya. Dia punya bunga karena dia masuk tanaman dikotil. Semua dikotil tadi berada di bawah kelompok Angiospermae. Semua Angiospermae punya bunga. Maka soal ini kita benar. Nah, tinggal berhubungan apa enggak? Ada yang tahu caranya menghubungkan apa enggak? Waduh, hubungannya rumit ya. Susah ini ditentukan. Iya, jadi yang atas ngomongin spermatopita, yang bawah ngomongin bunga. Apa sperma tadi? Ada yang tahu sperma itu apa? Sperma apa? Ada yang tahu sperma itu bahasa Indonesianya apa? Sperma itu bahasa Latin, terjemahannya tanaman berbiji lah. Yang atas ngomongin biji, yang bawah ngomongin bunga. Berhubungan apa enggak? Ya enggak lah ya. Maka soal ini kita jawab B. Gampang. Ada yang mau nyoba? Ini jadi mudah banget karena udah tinggal diganti aja nama spesiesnya ya. Iya, yang penting dia masih dikotil. Ya, secara umum dia berbunga. Nah, sekarang coba ubi kayu, teman-teman. Ubi kayu nih, enak nih. Malam-malam ada yang lapar. Ubi kayu merupakan salah satu kelompok divisi spermatopita. Benar apa salah? Oke, jelas. Karena kenapa alasannya? Kalau ditanya, kakak tanya nih, kenapa ubi kayu masuk tanaman berbiji? Kalian pernah lihat bijinya nggak? Mana bijinya? Ada yang pernah cabut ini nggak? Nggak ada bijinya. Ada bijinya nggak? Maka kalau kakak tanya, ya, tanaman ubi kayu itu tanaman berbiji spermatopita apa bukan? Kalau ditanya. Masuk. Ditanya alasannya apa? Karena ada yang bisa ngasih kesimpulan biar teman-teman yang lain bisa tercerahkan. Kenapa ubi kayu harus dimasukkan di tanaman berbiji padahal kita nggak pernah lihat bijinya? Karena oke, thank you Lela. Betul banget, karena dia bukan lumut, bukan paku. Alasannya begitu, ya. Kan tanaman cuma 3. Lumut, paku, berbiji, gitu kan. Thank you. Yang pertama,
kita benerin. Ya. Yang kedua, ubi kayu merupakan salah satu tanaman berbunga. Benar apa salah? Pernah lihat bunganya? Pernah lihat bunganya? Kalau saya tanya, alasannya kenapa ubi kayu harus dimasukkan ke tanaman berbunga? Ayo, jawabannya mirip yang sebelumnya. Ayo, siapa yang bisa mikir cepat nih? Coba saya bisa bagi-bagi hadiah nih. Harus gitu ya kelasnya. Coba Mas siapa? Mas Imam nyiapin hadiah ya. Ini harusnya rame nih jadinya nih. Jawabannya kayak tadi. Ya, lebih lengkap lagi, lebih lengkap lagi. Karena dia bukan kan tanaman ada 5 ya. Karena dia bukan lumut, bukan paku, bukan gimnos gitu kan. Maka tersisa tanaman Angiospermae mencakup monokotil dan dikotil, dua-duanya itu tanaman Angiospermae atau tanaman berbunga gitu. Gitu alasannya, karena mereka tidak masuk lumut, paku, dan gimnos. Kok bukan gimnos ya? Kan tadi udah dikasih hafalan ya. Saya salah nih. Nah, maka ini juga B, mirip soal sebelumnya. Soal utuh ya. Nah, coba nih. Ini coba mirip. Ya nggak apa-apa. Kayaknya ada lebih spesifik dia, lebih kompleks dia ini soalnya. Ada tambahan. Ubi kayu sendiri nggak berbunga, Kak. Jadi beberapa tanaman itu teman-teman memang dia tidak mengalami reproduksi secara seksual, ada yang hanya bereproduksi secara aseksual. Misalnya bambu ya, kita kan nggak pernah membayangkan bambu itu punya bunga, tapi kan bambu itu angios, dia bukan lumut, bukan paku, bukan gimnos. Pernah lihat bambu berbuah atau berbunga? Ya, enggak, tapi ternyata mereka berbuah dan berbunga. Mereka bisa ngasilin buah dan bunga. Atau setidaknya ada dari mereka ya yang bisa ngasilin buah dan bunga. Oke, yang betul, yang atas benar ya. Kenapa? Karena melinjo dan petai bukan paku. Yang kedua, melinjo dan petai keduanya memiliki bunga. Ini salah. Kenapa? Ya betul tadi karena melinjo masuk kelompok Gymnospermae. Jawabannya C untuk soal ini. Kalian udah bisa nih ya. Satu lagi deh. Hati-hati. Emping melinjo merupakan, ini soal ya, emping melinjo merupakan kudapan yang dibuat dari buah melinjo. Buah melinjo mengandung banyak karbohidrat yang tersimpan dalam jaringan endosperm. Ini enak nih dimakan nasi goreng ya. Benar apa salah nih? Emping melinjo merupakan kudapan, makanan maksudnya, makanan yang dibuat dari buah melinjo. Emping kerupuk gitu, kerupuk semacam kerupuk. Entah di tempat teman-teman ada apa enggak. Jadi ini melinjo biasanya di sayuran juga. Ini apanya teman? Yang merah ini apanya? Ada yang tahu ini apa? Terus nanti dikupas yang merah, jadilah yang merah itu dijadiin sayur ya.
Terus yang ini dijadiin emping melinjo. Apanya ini? Yang merah ini. Ini adalah tadi melinjo masuk tanaman berbiji melinjo masuk tanaman berbiji terbuka. Tadi kan ada hafalan 5 ya, dia terbuka. Artinya apa? Berbiji terbuka artinya apa tadi? Dia tidak punya penutup. Bijinya langsung kelihatan. Dia tidak punya penutup. Maka nggak punya buah. Betul. Maka yang kita lihat langsung adalah biji. Ini bijinya. Yang merah ini kulit biji. Nah, tapi kan kita sebut bagian dari biji. Ini kulit biji. Ya, yang di sayur itu kulit biji. Dan bijinya ini kemudian nanti entah diolahnya bagaimana, ya, dijadikanlah dia sebagai emping. Gitu. Maka pernyataan pertama soal ini, emping melinjo merupakan kudapan yang enak. Yang enak. Dibuat dari buah melinjo. Kenapa? Salah apa benar? Gimana sih? Nggak fokus kayaknya. Butuh minum kopi. Iya, ini salah. Ada kata buah. Melinjo itu nggak ada buahnya. Harusnya biji. Pernyataan bawahnya? Benar apa salah? Yang sebab. Iya, ini penuh jebakan ya. Harusnya, tapi kalau diganti biji ini jadi benar, ya. Kalau diganti biji benar. Sorry, kalau diganti biji sekalipun tetap salah, ya. Sorry. Kenapa? Kata kunci endosperma. Nanti kita pelajari entah di bab, sepertinya di bab konsep jaringan, ya. Yang punya endosperma itu hanya tanaman berbunga, istilahnya. Endosperma itu dihasilkan dari pembuahan ganda, dan pembuahan ganda hanya ada pada tanaman Angiospermae atau tanaman berbuah atau berbunga, gitu ya. Maka soal ini ada 2 yang salah, gitu ya. Kata endosperma dan kata biji. Buah. Gitu. Maka soalnya kita jawab salah-salah error. Soal utul gampang banget. Gimnos dan Angios tergolong dalam divisi Spermatophyta karena dua-duanya Oke. Karena sama-sama berbiji lah. Ada yang nanya bagian-bagian buah, ya. Nah, nantilah belakangan itu. Panjang banget saya jelasin sekarang. Pernyataan berikut yang benar untuk gimnos dan angiosperma adalah keduanya punya. Jadi kalau dia bilang keduanya punya, artinya ini persamaan. Jadi ada yang ingat cara jawab soal kayak gini? Buah kompleks ya, pembahasan buah kompleks. Ya, betul. Nomor 4 salah apa benar? Kenapa? Kenapa salah? Ya, salah. Iya, betul. Karena gimnas nggak punya buah. 4 salah konsekuensinya. Lupa, Kak. 1, 3 benar. Ya. Kalau 2 benar, jawabannya A. Kalau 2 salah, jawabannya B. Gitu kan, kemarin. Sisa nomor 2. Benar apa salah? Gimnos dan Angios punya
sporofit. Ingat nggak di ciri tanaman tadi? Tanaman punya daur hidup, apa? Semua tanaman punya daur hidup antara generasi gametofit dan sporofit. Artinya nomor 2 kenapa? Ya benar, ya. Semua tanaman pasti punya istilah generasi sporofit maupun gametofit. Oke, maka kesimpulannya soal ini kita jawab mudah sekali ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang itu tadi kita baru belajar ya, konsep dasar tanaman. Pertama tadi ciri umum tanaman, yang kedua adalah pengelompokan tanaman. Tapi menguasai yang basic tadi itu udah 60 atau 70% lah kalau teman ada keluar soal soal tentang pelantai ya. Jadi itu mencakupannya luas gitu tadi itu. Nah, sekarang kita coba manfaatkan sisa waktu ya untuk bahas lebih detail 3 kelompok tanaman tadi, yaitu lumut, Bryophyta, kemudian paku, Pteridophyta, dan yang ketiga tanaman berbiji atau Spermatophyta. Kita mulai dengan tanaman yang paling rendah. Apa cirinya? Apa yang perlu kita gali? Apa yang perlu kita kuasai? Ya, basic untuk lumut ini. Pertama, apa ciri lumut? Apa yang kita harus tulis ya untuk membedakan lumut dengan 2 kelompok setelahnya, yaitu paku dan tanaman berbiji. Pertama, semua lumut itu multiseluler, ya, paku dan spermatophyta. Semua lumut berfotosintesis. Ya, yang lain juga itu tanaman semua juga. Ciri apa yang harus ditulis ya untuk memisahkan lumut dengan kelompok tanaman yang lain? Oke, mantap. Ada yang dapat 1 kata kunci. Ya. Coba saya ingat-ingat dulu. Ada perasaan ciri sebelum itu. Jadi pertama, oh iya ya, thank you, ada yang ngingetin ya, sorry, betul, itu yang terlintas di kepala saya. Jadi ciri pertama adalah tanaman lumut itu adalah tidak punya jaringan pengangkut, xilem dan phloem. Ini ciri pertama ya. Ciri kedua adalah tempat hidup mereka. Ini penting juga dicatat. Mereka hidup di mana? Hidup di tempat lembab. Atau minimal ada airnya gitu. Apa fungsinya air? Ya jelas untuk kehidupan, tapi bagi tanaman lumut itu jadi syarat penting untuk dia reproduksi gitu. Jadi fungsi air buat dia yang perlu kita catat adalah air sebagai media reproduksi. Apa tuh? Ya, nanti teman-teman pelajari tanaman ada berapa? Ada 3, lumut, paku, sama tanaman berbiji. Di antara ciri tanaman yang berbiji, yang ketiga ya, di antara ciri tanaman berbiji, ya, baik gimnos maupun angios, tanaman tingkat tinggi ini kenapa? Mereka menghasilkan yang namanya serbuk sari, polen. Kan pengecualian, semua tanaman berbiji itu menghasilkan serbuk sari. Buat apa? Jadi bayangin serbuk sari,
serbuk sari yang kecil, ada yang alergi serbuk sari. Jadi di dalam serbuk sari itu ada sperma. Fungsi serbuk sari adalah membawa sperma dari jantan ke betina, ke tubuh betina gitu. Entah dengan bantuan angin, entah dengan bantuan serangga, dengan air atau yang lain. Intinya apa? Sperma itu dilindungi oleh serbuk sari tadi ke sana. Adapun tanaman lumut dan paku, mereka nggak ngasilin serbuk sari. Maka si sperma harus mandiri. Si spermanya si lumut dan paku harus mandiri, ya, untuk bisa sampai ke tubuh betina. Maka di antara caranya mereka harus bergerak dan medianya berupa air. Tanpa ada air, mereka nggak bisa gerak. Mereka harus berenang, gitu. Ya, itu maksudnya media reproduksi. Ciri ketiga, ya, ciri ketiga, lumut itu seperti yang teman-teman udah ada yang sebutkan tadi, yaitu kenapa mereka itu termasuk tanaman peralihan. Apa tuh? Ya. Jadi dalam sistem klasifikasi, ya, dalam sistem klasifikasi yang lama, makhluk hidup itu terbagi jadi dua. Jadi kingdom itu dulunya pernah kita bahas juga dulu ya, pas bahas di konsep hewan, bahwasanya apa? Makhluk hidup itu cuma dua. Kalau bukan tanaman ya hewan, orang cuma tahunya begitu. Satu tanaman, satu hewan. Ya. Itu kan kemarin. Kalau animalia terbagi tiga dulunya kan. Protozoa, parazoa, eu, metazoa. Nah, kalau tanaman nggak kalah. Kalau hewan terbagi tiga, tanaman terbagi tiga juga, teman-teman. Ya. Pertama ada namanya tanaman Calophyta. Kemudian ada namanya tanaman Cormophyta. Bedanya apa? Tanaman Talophyta adalah tanaman bertalus. Apa itu? Tanaman yang belum punya akar, batang, dan daun sejati. Sementara Cormophyta adalah tanaman berkormus. Artinya apa? Tanaman yang sudah punya akar, batang, dan daun sejati. Maka pada saat itu yang dimaksud dengan tanaman Cormophyta mencakup tanaman paku dan tanaman berbiji. Ya. Sementara Talophyta yang dimaksud adalah jamur, fungi, dan alga. Gitu. Lumut masuk mana gitu ya? Ternyata lumut tidak kedua-duanya. Kita kategorikan dia peralihan. Kok bisa? Di lumut masuk peralihan. Ya. Kok bisa lumut masuk peralihan? Nah, ini, teman lihat nih gambar. Ini ada gambar lumut sih, ya. Gambarnya kurang lebih gitu. Apa saya gambar ini? Jadi ini ada lumut, ada batangnya, terus dia punya daun, ya. Terus dia punya akar. Nah, pertama ini daunnya. Kenapa daunnya ini udah daun sejati?
Terus dia punya batang. Batang. Kenapa batangnya? Itu secara umum udah batang sejati. Terus kenapa dengan akarnya? Akarnya masih akar semu, bukan akar sejati gitu. Disebut dengan istilah, betul tadi ada teman-teman sebut dengan istilah rhizoid. Rhizoid itu akar semu. Kenapa? Karena akar sejati itu cuma dua. Ada yang tahu akar sejati ada dua? Ada yang ingat istilah akar sejati ada dua? Kalau bukan tunggang, betul, ya serabut. Ya, lumut itu tidak serabut, tidak tunggang juga. Strukturnya beda gitu. Dia cuma kumpulan sel berupa jaringan-jaringan, tapi enggak seperti halnya akar serabut dan akar tunggang yang ada istilah epidermis di luar, kemudian ada istilah korteks, kemudian ada istilah apa perisikkel, ya, ada silinder pusat begitu ya. Kalau ini enggak, dia cuma kumpulan sel-sel gitu yang berupa jaringan, tapi enggak ada seperti halnya akar serabut dan akar tunggang. Artinya apa? Dia punya ciri kormus, yang atas ini ciri kormus, ya, yang bawah ini ciri talus. Nah, gitu. Maka dia masuk kategori tanaman peralihan. Ya, kurang lebih gitu, teman. Makanya, ya, dalam sistem klasifikasi yang baru seperti halnya tadi yang kita udah sebutkan, maka tanaman harus multiseluler, ya, dan harus fotosintetik, maka ditendang keluar fungi dari tanaman, karena tanaman harus autotrof gitu kan, fungi nggak autotrof. Kemudian tanaman harus menghasilkan embrio, alga nggak berembrio. Kemudian tanaman harus multiseluler, sebagian besar alga uniseluler. Maka keluarlah alga dari tanaman, sehingga sudah tidak ada lagi istilah tanaman talopita. Adanya tanaman peralihan dan ada tanaman kormopita, yakni lumut, paku, dan tanaman berbiji. Begitu juga hewan yang kemarin kita bahas, semua hewan harus multiseluler, maka hewan protozoa dikeluarin dari hewan masuk protista bersama alga tadi, ya, alga yang diusir dari tanaman tadi ini, keduanya masuk ke kingdom protista gitu, sehingga pada hewan tersisa istilah parazoa dan eumetazoa. Nah, itu ciri penting dari lumut, ya, ciri penting dari lumut. Coba saya ingat ada yang perlu saya tambahin. Cukup 3 ya, cukup 3 itu. Coba mungkin banyak sekali pertanyaan tentang lumut. Jadi kita untuk menjaga lumut, kita harus kuasai terutama adalah daur hidupnya, ya, daur hidupnya. So, ini saya nggak sempat terjemahin, saya copy aja langsung tadi nih. Oke, apa kita break 2-3 menit, teman-teman? Ya, silakan yang mau meregangkan badannya, ya. Yang mau ke kamar mandi silakan di ini dulu ya. Kita break berapa? Ya, 3-4 menit lah gitu ya. Ya, sekitar kita selesai mungkin 9:20 atau 9, ya sekitar itulah ya. Kita masih ada waktu karena tadi kan telat juga mulainya.
Oke, cek. Coba kita lanjut, teman-teman. Sorry, saya baru aktifin suara ya. Oke, coba kita lanjutkan. Minimal kita dapat istilah lumut sama paku. Karena saya yakin kalau tanaman tingkat tinggi, itu teman-teman udah biasa baca lebih detail ya. Atau udah pernah pelajari detail. Tapi lumut dan paku banyak yang kita sering gagal paham di bagian ini ya. Jadi minimal kita dapat dua ini materinya malam ini. Baik konsep lumut sama paku. Jadi pertama, daur hidupnya. Jadi dia mengalami metagenesis istilahnya tadi antara sporofit dan gametofit tadi ya. Jadi namanya daur hidup, teman bisa mulai dari mana aja. Maksudnya boleh aja dari zigot langsung, zigot artinya bayi tumbuh jadi dewasa gitu, atau boleh dari lumut ya, boleh dari mana aja. Tapi biasanya buku-buku itu yang kita baca itu memulainya dari spora paling atas begitu ya. Jadi kita samain aja nih. Intinya misalnya kita mulai dari spora. Bayangin spora itu adalah alat reproduksi, mirip fungsinya kayak biji, ya. Cuman bedanya kalau biji itu alat reproduksi seksual, kalau spora alat reproduksi aseksual. Jadi bayangin spora kayak biji yang ukurannya kecil banget jatuh ke tanah gitu. Nah, ini gambarnya di kanan nih, ada kecil-kecil ini spora ya, jatuh ke tanah. Maka biji spora seperti halnya biji ini berkecambah sporanya, ya. Kemudian dia berkecambah menghasilkan kelompok sel, nah, disebut dengan istilah protonema istilahnya. Nanti dia membentuk benang begitu, kayak benang begitu. Terus nanti darinya muncul namanya meristem apikal. Jadi salah satu ciri tanaman itu punya nama, semua tanaman itu punya namanya meristem apikal. Dari meristem apikal nanti muncul istilah akar dan batang, dari batang muncul daun, teman-teman. Ya. Protonema ini boleh kita sebut dengan istilah lumut muda. Jadi setelah spora jatuh ke tanah berkecambah menghasilkan namanya protonema. Protonema itu boleh kita sebut dengan istilah apa? Lumut muda. Ya, gambarnya gini kalau dia nih. Nah, intinya nanti dari meristem apikal, ini kita sebut meristem apikal ya. Meristem ujung dibahas di konsep jaringan tanaman ini. Ada meristem apikal akar dan batang. Intinya nanti muncul akar dan batang dari dia sehingga jadilah dia lumut. Ini lumutnya muncul ya. Jadi lumut. Nah, tadi udah dibahas lumut punya rizoid bawahnya, kemudian punya batang dan daun sejati di atasnya nih. Kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Lumut ini nanti ya, dialah yang menghasilkan sperma dan ovum. Maka dia adalah generasi gametofit lumut itu. Ya, lumut itu generasi gametofit. Maka si lumut untuk menghasilkan sperma dan ovum seperti halnya manusia, untuk menghasilkan ovum dan sperma, dia punya alat kelamin. Ya. Kalau kita sebut dengan istilah ovarium dan testis, ya. Perempuan punya ovarium, laki-laki punya testis gitu. Maka kalau mereka alat kelaminnya di lumut itu, alat kelaminnya disebut dengan istilah archegonium untuk penghasil ovum, alat kelamin betinanya disebut archegonium, alat kelamin jantannya disebut antheridium. Gitu ya. Antheridium dari kata antera artinya serbuk sari. Dia alat penghasil sperma nih. Oke, alat kelamin betina, ini alat kelamin jantan. Jadi kalau yang atas tadi, spora membentuk protonema, protonema membentuk lumut. Yang ini bukan bilang lumut membentuk archegonium dan antheridium, tapi apa? Lumut memiliki
Atau pada lumut itu terdapat archegonium dan antheridium, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina tadi ya. Maka bayangin misalnya ya, ini ada lumut jantan dan lumut betina ya, satu besar satu kecil gitu. Di bagian ujung dari lumut betinanya ini ada archegonium di sana. Di sanalah dihasilkan ovum. Kemudian yang kecil ini jantan ya. Alat kelaminnya di sini dia. Antheridium itu gitu. Disitulah dihasilkan sperma gitu. Kemudian apa? Akhirnya antheridium menghasilkan sperma ya, ada banyak banget sperma dihasilkan. Kemudian apa yang terjadi? Anggaplah ini spermanya. Nah, akhirnya apa? Dengan bantuan air, dia syaratnya harus ada air ya. Sperma ini bergerak menuju ke archegonium dari lumut betina tadi. Ke betina, ke tubuh betina. Dia sana, yang ketemu jodohnya sana. Jodohnya di sana. Berenanglah dia sampai di sana, apa yang terjadi? Sperma kemudian ketemu dengan ovum di mana? Di archegonium, terbentuk zigot. Ya. Akhirnya terbentuk zigot. Ya kalau ada pertanyaan langsung aja ya teman-teman ya. Bentuk antheridium dan archegonium. Kayak apa ya? Sepertinya saya ngopi gambar ya. Ya ini gambarnya. Jadi ini alat penghasil gametnya disebut gametanya ya. Jadi ini ada alat kelamin jantan dan betina di dalamnya. Jadi di ujung dari batangnya itu ya, mirip kalau pada tanaman ada bunga di ujungnya. Maka juga di sini ada alat kelamin jantan dan betinanya, ada archegonia ini tertulis yang mengandung telur. Gitu. Yang archegonia yang bulat itu ya. Nah, ini antheridia di dalam sana. Kecil banget ukurannya. Bisa ya? Bisa ini ditangkap. Ringkasnya, akhirnya sampailah sperma di tubuh betina, sampai di archegonium alat kelaminnya. Jadi apa? Bedanya kalau manusia, alat penghasilan ovum berbeda dengan tempat perkembangan bayi. Dan manusia, ovum dihasilkan di ovarium, bayi berkembang di rahim gitu ya. Kalau ini apa? Tempat dihasilkannya ovum dan tempat pembentukan bayi sama, dia sekaligus rahim gitu, archegonium. Maka akhirnya si sperma ketemu ovum terbentuk zigot yang sifatnya 2N. Inilah tahapan pertama. Dia bersifat 2N. Artinya yang atas itu semua dari ovum sampai atas ini kenapa semuanya bersifat haploid. Sampai spora kan haploid itu, teman-teman. Ini semuanya apa? Artinya apa? Lumut itu yang kita biasa lihat di dinding, di tembok, itu beda dengan kita. Tubuh kita diploid, tubuhnya mereka itu haploid. Dan dia tadi generasi gametofit ya, semua generasi gametofit itu haploid. Nah, gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Bayangin, rahim lumut betina tadi, ya, mudah-mudahan banyak bisa ditangkap. Ya. Di rahimnya itu ada bayi, akhirnya besar di dalam sana. Ya. Bayinya disebut, bayi yang gede tadi udah besar, ya, disebut dengan istilah sporogonium. Dan ini semuanya bersifat 2N, teman-teman, ke bawahnya. Jadi semua yang ada di atas zigot itu bersifat haploid, semua yang ada di bawah zigot bersifat diploid, 2N semua. Ya, apa ini sporogonium? Nah, ini bayi yang gede gitu. Mana bayinya? Ini dia. Bayi tadi ini rahimnya di sini ya, teman-teman ya. Bayi tadi rahimnya di sini bayinya terbentuk. Kemudian bayinya gede juga di situ sampai bayinya muncul. Ini bayinya jadi panjang nih. Ternyata bayinya jadi gede kayak gini. Ini bayi yang tadi ya. Yang cuman bedanya kalau manusia bayinya udah 9 bulan di kandungan, ya. Apa yang terjadi? Diusir dia dari rahim. Kenapa? Dianggap dia udah semi mandiri. Semi mandiri. Apa sih semi mandiri? Ya, nanti dia harus mandiri nyari
makanan sendiri begitu. Ya. Ada fasanya. Kalau si tanaman ini pada tanaman lumut ini kenapa bayi itu sampai gede sampai jenggotan kayak saya itu nggak keluar nggak pergi dari ibunya dari induknya karena gitu sampai gede ya. Nah, inilah yang disebut dengan istilah tadi sporogonium jadi gede nih bahkan sampai tua sampai mati dia di situ terus nggak pergi dari ibunya nempel aja terus gitu. Kok bisa dia nempel terus? Gitu. Karena dia bersifat heterotrof. Perhatikan kalimatnya. Dia nggak bisa membuat makanannya sendiri, dia nggak bisa ngasilin makanan sendiri, maka dia ditakdirkan numpang terus jadi parasit pada ibunya. Ya, pada generasi gametofitnya. Ini lumut ini yang bawah ini, teman-teman. Ya, ini generasi gametofit tadi. Ini generasi gametofit. Dan ini lumutnya. Kenapa dengan lumutnya? Dia bisa fotosintesis. Sementara generasi sporofitnya, penghasil spora ini generasi sporofit, menumpang di tubuh ibunya sampai meninggal, dan dia bersifat 2N ya. 2N. Dan dia bersifat heterotrof, penghasil spora sesuai namanya. Nah, gitu ya. Apa yang terjadi di dalam sporogonium itu, di dalam sporofit ini, sporogonium ya. Di dalam sporogonium ini terdapat sporangium atau kotak spora. Jadi bukan bilang, jadi kalimatnya itu bukan, tanda panahnya bukan bilang sporogonium berubah jadi sporangium, bukan. Sporogonium memiliki ya, mengandung kotak spora di dalamnya. Beda yang atas, zigot berkembang jadi sporogonium itu benar ya. Tapi yang ini sporogonium ya, sporogonium yang tadi ini yang bayi ini itu akhirnya menghasilkan kotak spora di dalamnya, ada kotak penghasil spora. Akhirnya ngasilin spora yang mana sporangium itu bersifat 2N. Ini ada tanda panah naik ke atas menghasilkan spora yang bersifat haploid. Sehingga dari 2N jadi N. Pakai konsep meiosis tadi. Gitu ya. Nah, itu teman-teman kurang lebih daur hidup lumut. Sebelum jawab soal mungkin ada pertanyaan, ada diskusi. Iya, harusnya rantau ya. Oke. Coba saya baca dulu apa. Ada penting nggak ini saya ini? Kayaknya cuman ngomongin ciri protonema tadi ya. Lumut muda tadi ini sebelum jadi lumut dewasa, dia bilang ini lumut, spora lumut bergerminasi, berkecambah untuk membentuk filamen berbentuk alga atau mirip alga, atau struktur filamen berbentuk alga yang disebut dengan istilah protonema. Kayak cuma ngomong gitu ya. Yang bawah ini ngomongin sporogonium. Jadi dia bilang apa? Sporofit dari suatu moss atau alga, kok alga sih, lumut ya, atau lumut hati ya, terdiri atas secara khusus terdiri atas suatu tangkai, yang mana tangkai itu, jadi dia kayak tangkai tadi ya, naik ke atas tuh ini yang ini, tangkai ke atas ini ya, yang ini. Nah, jadi dia kayak tangkai gitu, dia bilang biring ini memunculkan suatu kapsul, jadi kapsul tempat menghasilkan spora itu, di mana spora dihasilkan ya. Di mana kenapa sporofit itu kenapa berkembang dari, jadi bayi itu kenapa berkembang dari telur yang dibuahi di pusat dari arkegonium, di rahim
di rahim benaknya tadi ya. Dan kenapa dia tetap secara permanen nempel di tubuh ibunya, gametofitnya, di bagian dasar dari tangkainya yang bertindak sebagai penyerap. Gitu. Jadi dia ngambil nutrisi dari ibunya dengan tangkai itu tadi. Itu maksudnya. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Coba kita jawab soal nih. Waktunya mepet banget nih. Kita pengen selesaiin paku ya. Spora yang dilepaskan oleh tumbuhan paku. Kok paku nih? Perkembangan sporogonium tanaman lumut terjadi pada gametofit. Benar nggak? Perkembangan sporofit yang apa tadi? Yang bayi tadi ya, yang bayi baru muncul tadi, kenapa? Terjadi di tubuh gametofit. Gametofit tadi lumut. Gitu. Benar apa salah? Pernyataan yang pertama ya. Oke, benar. Ya, yang pertama benar. Sudah ada pertanyaan tadi saya lihat. Gametofit sama sporofitnya sama enggak? Gametofit sama sporofit fasenya sama enggak? Fasenya sama. Maksudnya apa ya? Ya beda. Ya, yang dominan adalah generasi gametofit gitu. Jadi kalau teman-teman lihat lumut yang sehari-hari itu, yang sehari-hari kita lihat, itu yang mana? Generasi gametofit apa generasi sporofit? Penghasil gamet apa penghasil spora gitu? Pernah nggak lihat lumut terus lihat yang atasnya ini tadi? Kan jarang. Atau bahkan ada dari kita yang nggak pernah lihat ini bahkan sporofitnya, sporogonium. Kita cuma lihat lumut yang hijau ini yang merupakan generasi gametofitnya begitu. Ya. Maka nanti ketika dia udah ngasilin spora ya, mungkin hilang ini bayi ini dan dia induknya kawin lagi gitu ya. Nanti hilang generasi sporofitnya ya, dia menua, yang lumutnya mungkin masih tetap ada dan dia bisa istilahnya hamil lagi ya dan punya anak lagi gitu. Ya, ngasilin spora yang lain begitu. Maka yang dominan adalah generasi gametofitnya kalau yang lumut. Jadi fasenya beda gitu. Ada fase di mana mereka barengan, ada fase di mana lumutnya masih ada tapi anaknya udah nggak ada. Ya. Ya, yang pertamanya benar. Yang keduanya, sporofit tanaman lumut tidak dapat hidup bebas. Benar apa salah? Oke, alasannya apa tadi? Apa maksudnya tidak dapat hidup bebas? Karena ya menumpang pada lumut. Iya, dan kata kunci yang diinginkan adalah karena dia heterotrof. Jadi dia menumpang di ibunya karena dia tidak bisa hidup bebas karena dia heterotrof. Maka pernyataan kedua benar. Berhubungan apa enggak ya? Perkembangan sporogonium tanaman lumut terjadi pada tubuh gametofit. Alasannya karena dia tidak dapat hidup bebas mencari makanan sendiri. Berhubungan apa enggak ya kalau gitu ceritanya? Iya, kita hubungkan ya. Ya, jadi dia nggak bisa hidup bebas. Sorry. Dia harus berkembang di tubuh ibunya sampai mati ya, karena dia tidak bisa hidup bebas dalam artian dia tidak bisa fotosintesis. 21, 22, teman-teman. Pada tumbuhan lumut, fase dominan dalam daur hidupnya adalah sporofit. Salah. Oke, thank you. Salah. Ada, sorry. Ya. Jadi harusnya gametofit. Yang bawahnya,
fase gametofit tumbuhan lumut hanya hidup dalam waktu singkat. Benar apa salah? Iya, salah juga ya, karena harusnya dialah yang panjang. Siapa yang panjang daur hidupnya, itulah yang disebut istilah dominan. Oke, kalian bisa nih. Jadi itu aja kata-katanya yang dirubah ya. Pertumbuhan dan perkembangan sporogonium tumbuhan lumut terjadi pada tubuh gametofit. Maka ini juga mirip-mirip aja yang tadi kalimatnya. Sebab gametofit tumbuhan lumut memiliki masa hidup lebih panjang dari sporofit. Benar. Benar. Berhubungan apa enggak? Jawabannya B. Yang ini enggak berhubungan ya. Karena masa hidup lebih panjang bukan berarti dia harus nempel di tubuh ibunya kayak teman-teman. Kan nggak harus kita nempel dengan ibu kita. Jadi nanti pada tanaman lain, yaitu paku, dia nggak harus nempel terus begitu ya. Itu nggak jadi alasan. Kenapa apa tadi? Makanya tidak berhubungan. Oke. Gimana nih teman-teman? Ternyata nggak sampai ya. Paku ini tinggal iya nanggung. Saya mulai nggak ini ya. Solusinya gimana? Bab minggu depan lanjut apa bab baru aja? Tahun depan. Tahun depan ya. Oh ya, terakhir ya. Udah lupa lagi itu nanti. Saya nggak tahu jadwal nih, saya belum dibilangin ya. Biasanya dadaan masih Imam ngomong hari ini libur ya gitu. Saya nggak. Pokoknya saya siap aja kalau buat ngajar di hari Ahad dan Senin. Udah saya lumpan, saya nggak ngambil apa gitu. Saya nggak masalah, cuman dari alternatifnya gimana gitu. Ya, sama-sama ya. Semoga di tahun depan ya kita punya semangat yang lebih besar ya, atau lebih fresh gitu ya. Ya semangat tahun baru lah. Iya boleh, silakan ya yang mau nanya-nanya terserah, saya tunggu pokoknya WA-nya. Kalau saya ini saya langsung bales biasanya itu ya. Pas saya lagi lowong ya. Iya baik, saya kira itu teman-teman ya. Untuk kesempatan malam hari ini, mohon maaf ya jika ada kekurangan, jika ada kelebihan. Ya, semoga teman-teman semuanya ya sehat selalu, dimudahkan langkahnya semua ya, dan insya Allah bisa dimudahkan nanti di ujian-ujiannya ke depan, nggak hanya ujian di di UTBK atau di ujian mandiri, itu hanyalah satu di antara ujian yang teman-teman akan hadapi di dalam hidup ya. Ya, semoga pokoknya teman-teman diberi kemudahan dalam hidupnya ya, diberi kesuksesan ya. Dan bisa jadi orang yang bermanfaat buat orang banyak ya. Amin. Kita tutup.
Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama. Makasih ya, Kak. Makasih, Kak. Kamu no. Ya. Kak. Sama-sama.